sudah mengenal saya gitu. Jadi saya Ani Rahmatillah. Oke, kita langsung aja ke pemaparan materi karena nanti akan ada pelatihan langsung ya. Jadi nggak cuman apa namanya nggak cuman teori aja, tapi juga langsung gitu ya untuk kita praktek pakai Mendeley. Makanya kemarin semalam ya, lebih tepatnya kemarin sore atau malam itu untuk efisiensi kita kayaknya yang apa namanya teman-teman diharapkan udah install aplikasi Mendeley di laptop masing-masing gitu ya. Jadi izin saya share screen untuk materi hari ini ya. Jadi ini teman-teman, oke, sudah bisa terlihat materi saya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Yes, ya, oke. Selamat datang Ibu Risma ya, jauh-jauh dari Bandung ini ya, untuk melihat gitu ya, belajar bareng ya. Jadi, mm, Ya, Bu. ya terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya. Mungkin ada juga yang dari Universitas Jambi ya, Ibu siapa saya lupa ya kalau nggak salah dosen juga di Universitas Jambi. Selamat datang Ibu, gitu. Selamat bergabung. Ya, insya Allah di sini kita akan sharing bersama ya gimana untuk kita mencitasi dan juga menggunakan reference manager gitu. Nah, kalau biasanya tak kenal maka tak aruf ya. Jadi nama saya Ani Rahmatillah, biasa dipanggil Ani gitu ya. Saya aslinya Madura ya. Dan saya menjalani S1 profesi apoteker dan sampai S2 itu di Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta gitu. Dan untuk pekerjaan saya sekarang mengampu mata kuliah kefarmasian ya, beberapa untuk biologi farmasi di S1 Farmasi Universitas Duta Bangsa Surakarta. Ini email saya, mungkin bisa kontak saya lewat ini ya. Kalau misalkan eh, nggak punya WA saya gitu ya. Tapi yang jadi admin di eh, grup latihan citasi itu saya sendiri gitu ya. Karena mungkin saya tidak mau merepotkan banyak pihak, jadi saya semua saya gitu ya. Jadi tadi pakai Andika ya, karena itu adalah suami saya, jadi sebagai moderatornya gitu. Next gitu, ini adalah outline-nya. Ada tujuan pelatihan ini tuh apa sih sebenarnya, kemudian gaya citasi kayak gimana, kapan kita harus memberikan citasi, apa itu plagiasi, cara menghindari plagiasi kayak gimana, dan juga apa itu reference manager. Nah, tujuannya memahami pentingnya. Sebenarnya kalau bahasa Inggris tuh citation ya. Kalau bahasa Indonesia citasi gitu. Terus saya udah sering ngomong citasi gitu karena kalau citasi itu ya sebenarnya citasi sih ya gitu. Ya, jadi memahami pentingnya citasi dalam karya akademik dan mengenal berbagai gaya citasi dari APA, MLA, Chicago ya dari 61 respons tadi yang benar ada 60 sorry ada 80% ya, yang lainnya masih salah, masih ada yang PA, MLA gitu milihnya ya. Kemudian menguasai teknik referencing yang benar dan juga menggunakan reference manager untuk efisiensi itu ketika kita menulis karya ilmiah, baik itu skripsi, tesis ataupun jurnal penelitian gitu. Kemudian adalah ungkapan atau cara mencantumkan sumber, baik itu kutipan, ide, atau data dari penulis lain dalam tulisan kita untuk memperkuat argumen, menghormati hak cipta, menghindari plagiarisme, dan menunjukkan kredibilitas, serta memfasilitasi dialog akademik dengan format yang beragam, seperti APA, MLA, Chicago, Harvard, dan lain-lain. Dan ungkapan penting terkait sitas ini meliputi penghargaan sumber, perlawanan plagiarisme, penguatan argumen, dan juga dialog ilmiah yang semuanya wajib ada di dalam suatu karya ilmiah. Nah, ini menurut Febrilia ya tahun 2023. Kemudian untuk gaya citasi ada apa aja? Ada PA ya yang biasa digunakan untuk dalam skripsi, tesis ataupun penulisan artikel ilmiah itu biasanya kita pakainya PA. Terus ada ASA juga, kemudian ada Vancouver, ada IEEE, ada MLA, Harvard, Chicago dan juga lain-lain.
Itu tergantung dari misalkan kebijakan dari beberapa jurnalnya. Misalkan jurnal A pengennya pakainya Vancouver. Jurnal B pengennya pakainya Harvard. Atau di universitas yang satu dengan yang lain juga berbeda. Jadi universitas satu pengennya pakainya APA. Terus Pak Seven Edition gitu ya. Dan untuk yang ASA ada juga pakainya di universitas yang ini kayak gitu. Jadi itu semua tergantung kebijakan kayak gitu. Dan itu semua hampir sama ya. Jadi semua itu setara sama. Nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang mana yang lebih bagus, nggak ada, nggak kayak gitu. Kemudian kapan sih kita harus memberikan citasi ya? Kita harus memberikan citasi itu kapan? Nah, ketika ada kutipan langsung dari sumber lain itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika kita memparafrase atau meringkas ide dari penulis lain. Misalkan ide dari penulis A, kemudian kita tuangkan dalam tulisan kita, maka itu kita wajib mensitasi meskipun itu sudah diparafrase, gitu ya. Kemudian yang ketiga ada data atau data statistiknya, kemudian grafik itu juga yang dikutip itu juga harus mencantumkan citasinya. Kemudian ada teori atau konsep yang dikembangkan oleh orang lain. Kemudian kita meng-apply atau kita menyadur atau kita menggunakan untuk karya ilmiah kita, maka itu juga merupakan sesuatu yang harus disitasi. Gitu. Dan sitasi ini dilakukan ketika ada kata-kata, intinya ketika ada kata-kata atau data dari orang lain yang kita gunakan. Jadi tidak boleh kita serta-merta menggunakan aja gitu ya. Misalkan Kleimas adalah segiaan semi padat yang bla 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 tanpa ada sitasi. Padahal itu bukan dari pemikiran kita, bukan dari ide kita, tapi itu adalah dari eh, sumber lain. Nah, itu kita harus wajib sitasi gitu. Nah, apa itu plagiasi? Ya, plagiasi atau apa namanya mengambil karya atau ide, tulisan atau pendapat orang lain dan mengakuinya sebagai milik sendiri tanpa mencantumkan sumber asli, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang dianggap sebagai bentuk kecurangan serius dan pelanggaran hak cipta. Jadi kita punya beberapa itu lisensi copyright ya. Jadi bagaimana kita mengambil ide orang kayak gitu, kita harus mencantumkan citasinya gitu. Tapi kalau kita mengambil ide orang, kemudian kontennya orang itu masuk, kita udah plagiasi gitu. Jadi kita udah eh, apa ya mencuri gitu ya karya orang lain. Dan ini bisa berupa menjiplak kata demi kata, ide, atau bahkan menyusun berbagai sumber menjadi satu kesatuan yang terkesan baru, padahal itu kita cuman nyomot dari orang lain, yaitu plagiasi, dan itu tidak diperbolehkan gitu. Jadi misalkan kita, duh aku males nih, ya males buat apa namanya dataku jelek nih data gitu ya, dataku jelek nih skripsinya gimana dong, ini udah mepet Sam Has nih nggak bisa lagi nih nggak bisa diperbaikin gimana, oh ya udah deh aku ambil aja dari jurnal satu, comot 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 gitu padahal itu bukan hasil kita dan itu kita bilang bahwa itu adalah hasil kita gitu. Itu adalah dosa ya. Selain itu plagiasi itu juga dosa. Jadi kebayang nggak kalau misalkan kita nanti mempublikasikan apa yang sudah kita tulis, tapi yang kita tulis itu adalah sesuatu yang tidak benar gitu. Dan itu abal-abal. Nah, ketika ada orang lain mengutip mengutip hasil yang kita abal-abal itu, kemudian orang lain dari orang lain itu mengutip juga, kebayang berapa dosa jariah kita yang akan kita sebarkan, yang kita kumpulkan gitu, dari hasil publikasi artikel yang itu bukan dari kita gitu. Dan ini menjadi memiliki konsekuensi akademik ya hingga hukum ya. Beberapa waktu lalu terjadi bahwa ada satu perguruan tinggi ya yang ada di Jawa Barat itu hampir beberapa ratus dari ijazah itu ditarik. Jadi gelarnya dicopot karena ada plagiasi gitu. Dan ini sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat concern dan ini benar-benar terjadi. Tidak boleh bahkan pernah ada
sudah doktor, sudah profesor, kemudian gelarnya dicabut karena ternyata terbukti plagiasi gitu. Ketika ada satu orang notice bahwa itu karya saya, kok kalian mengambil tanpa citasi, tanpa kutipan dan sebagainya, itu bisa apa namanya dilanjutkan ke jalur hukum gitu ya. Jadi jangan bermain-main dengan plagiasi. Nah, tipsnya, cara menghindari plagiasi. Karena ini materi dulu ya, pemaparan materi dulu, baru nanti pelatihannya. Nah, cara menghindari plagiasi gimana? Yang pertama, cantumkan sumber informasi. Selalu cantumkan sumber informasi. Apapun itu, mau dari koran, mau dari web, mau dari buku, mau dari eh, apapun itu ya, itu nanti akan ada di kita ketika pelatihan. Jadi ada sumber-sumbernya gitu. Kemudian yang kedua, kutipan langsung, maka gunakan tanda kutip jika kutipan itu langsung. Jadi bahwa misalkan ya seperti tadi ya yang saya tulis di depan bahwa sitasi adalah dan sebagainya itu kutipan langsung. Dan untuk parafrase juga, parafrase akan menghindari kita dari plagiasi. Jadi ketika teman-teman mau lulus nanti akan ada namanya kita pakai Turnitin ya. Jadi disarankan untuk pakai Turnitin ini maksimal 25% ya. Jadi batas kesamaannya itu adalah 25%. Jadi ketika lebih dari 25% maka teman-teman harus menurunkan angka itu gitu. Maka dari itu biasanya kalau saya membimbing mahasiswa saya bilang jangan sama harus tetap ada parafrase meskipun teman-teman udah bingung nih gimana parafrasenya ya udah pakai kata lain kalimat lain kayak gitu. Kemudian yang keempat, catat sumber sejak awal penelitian supaya kita biasanya kalau udah berjalan penelitian terus kita aduh kemarin itu dari mana ya, kayak ini dari Rowe et al deh. Kayaknya ini dari Rahmatillah et al deh. Ini kayak, nah itu sebaiknya dicatat dari awal. Sejak penelitian itu dimulai, maka akan ketahuan itu sumbernya dari mana. Gitu. Ya, ada reference manager ya, ada beberapa. Yang saya pakai itu Mendeley sama Zotero ya. Kalau yang EndNote sama Citavi ini saya belum pernah pakai. Jadi biasanya yang gampang dipakai itu Mendeley dan Zotero gitu. Nah, mengapa menggunakan reference manager? Yang pertama adalah easy atau mudah. Jadi praktis juga kemudian cepat. Jadi kita nggak perlu nulis satu-satu. Eh, Pasti akan ketahuan di mana seseorang itu menggunakan aplikasi reference manager atau tidak gitu. Jadi akan ketahuan di dalam teksnya. Ketika kita klik apa namanya untuk sumbernya, maka biasanya dia akan menghitam atau bold gitu ya. Tapi kalau misalkan dia tidak memakai, biasanya dia nggak akan, pokoknya akan kelihatan gitu ya. Yang pakai reference manager dan juga yang tidak pakai reference manager itu akan kelihatan. Biasanya kalau yang pakai reference manager itu automatically akan updated bibliografinya atau daftar pustakanya. Nah, tapi ketika yang enggak itu pasti akan ada yang kelewat gitu. Jadi misalkan nih asal kopas aja. Beberapa juga saya centangin ya, ini belum ada di Dapus, ini belum ada yang nah, belum ada di dapusnya gitu. Jadi di teks ada, tapi di dapusnya nggak ada gitu. Tapi seringkali saya coret gitu. Dan saya selalu eh, memastikan satu persatu bahwa apa yang di teks itu juga ada di daftar pustaka gitu. Karena kalau tidak, nama saya juga akan kecoreng ya sebagai pembimbing gitu ya. Jadi kalau teman-teman menulis kayak gitu tetap harus dicantumkan. Nah, kenapa kok pakai reference manager ya ini? Karena mudah, praktis dan cepat. Nggak perlu lagi ditulis di teks, nanti kita ke bawah. Ini udah belum ya ini? Udah belum ya tadi ini citasi yang ini? Ini sumber yang ini belum tak tulis sih ternyata. Nggak akan ada yang kelewat. Kita menggunakan reference manager. Nah, daripada kita nanti langsung pelatihannya ya kita lihat bagaimana. Ya. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya kalau yang udah tahu anggap aja ini
eh, nilai plus lagi ya, biar merefresh gitu. Nah, kemudian untuk prioritas sumber terpercaya bisa kita pakai Scopus atau dari Google Scholar atau dari PubMed juga dan dari biasanya repositori universitas-universitas. Jadi misalkan skripsi atau tesis atau apa. Nah, tapi kalau misalkan cuman dari kayak iklan kayak gitu ya, iklan Shopee terus disitasi kayak gitu di iklan-iklan marketplace ya jangan ya gitu ya. Jadi mendingan pakai sumber-sumber terpercaya. Salah empatnya adalah ini. Jadi Scopus, Google Scholar, NCBI atau PubMed dan juga University dari universitas-universitasnya langsung. Jadi dari repositorinya, dari DigiLab ya atau Digital Library-nya gitu. Nah, ini daftar pustaka yang saya pakai untuk membuat materi ini dan kita langsung praktek aja ya. Sebentar. Bisa teman-teman langsung buka untuk kita yang pertama kali kita akan membuka Mendeley ya. Jadi kita akan membuka Mendeley. Ya, bisa terlihat ya. Jadi untuk yang Mendeley bisa terlihat sudah. Oke, sebentar. Nah, ini contohnya ya, contohnya ya. Jadi di Mendeley ini kita ada banyak ya. Ini saya kemarin apa namanya di kelas ya, untuk di kelas. Nah, ini contoh ya contoh. Kita misalkan kemarin saya ini pakai buat proposal ya, buat proposal. Kemudian ini untuk tugas pertama, tugas kedua, tugas ketiga, tugas keempat. Nah, di Mendeley ini kita bisa create folder, teman-teman ya. Jadi di sini ada beberapa untuk panel ya, kontrol panelnya. Di sini ada create folder. Misalkan sekarang kita akan memasukkan untuk pelatihan ya, di pelatihan. Oke, kemudian di sini kita akan mencari untuk eh, itunya yang lain ya. Jadi, nah ini teman-teman namanya Scholar Labs ya. Jadi Scholar Labs ini untuk mengetahui artikel-artikel terupdate. Jadi misalkan teman-teman pengen apa ya penelitian ya, penelitian misalkan tentang bunga telang dan juga daun kelor misalkan. Nah, kita akan tulis find me articles. Nah, ini updated articles about telang itu moringa dan butterfly pea flower in 5 years. Ini berbasis AI ya teman-teman. Jadi ini akan berbasis AI. Jadi untuk biar nggak cuman jurnal-jurnal nasional aja, tapi jurnal internasional. Biasanya kan mahasiswa itu kan takut nih kalau buat, aduh nggak bisa nih bahasa Inggris dan sebagainya kayak gitu. Itu nggak perlu ragu, nggak perlu takut gitu ya. Jadi ini di sini ada. Ya, ada Phytochemicals and Medicinal Use of Clitoria ternate tahun 2023. Ada juga tahun 2021. Kita pakainya ini ya, jadi Scholar Labs ya teman-teman. Bisa terlihat kan ya tapi untuk share screen dari saya untuk Scholar Labs. Bisa, Bu. Oke, jadi
Kita cari di sini. Oke, ini ada 68 top result ya. Kita pilih aja ya yang eh, kira-kira cocok untuk dijadikan eh, tinjauan pustaka atau latar belakang dari karya ilmiah kita. Kita buka yang ini ya, misalkan ya. Kita buka, ya oke. Di sini kita, misalkan teman-teman, aduh gimana nih, saya ini males karena memori udah banyak ya kan, PDF-nya nggak bisa gitu ya, nggak bisa di apa namanya, nggak bisa di download lagi, misalkan gitu. Sekarang kita coba kita download dulu, ya, kita download dulu. Nih, oke di sini kita jurnal satu baca ya, jurnal satu, oke, sudah. Kemudian kita lanjut lagi ke Mendeley-nya. Kita masukkan tadi add ya. Add ini untuk add yang downloadan. Di sini jurnal satu. Oke. Kemudian, nah ini kan udah automatically dia tersambung di sini gitu. Nah, kalau misalkan ternyata ini semuanya gede ya, caps lock. Ini tinggal di ini aja, di control all, terus di copy, masukkan ke Word gitu ya. Wordnya mana nih? Dimasukkan ke Word, kemudian dijadikan apa sentence case gitu ya. Ini kalau ada sesuatu yang salah di sini, misalkan eh, beda ininya gitu ya, kita akan bisa mengubahnya di yang detailnya ini. Jadi teman-teman nggak perlu risau. Nah, terus kita cari lagi ya kan, cari lagi jurnalnya yang lain. Oke, kita cari lagi jurnal yang lain. Kita akan mencari, ya kita akan mencari lagi. Nah, ini masukkan lagi ini ke sini. Kita buka link baru. Kemudian ini ya, ini adalah publish version officialnya ini. Kita ke sini. Oke, ini dia. Ini adalah jurnal selanjutnya ya. Kalau misalkan gimana Bu, saya males Bu ngumpulin PDF-PDF-nya kayak gitu ya. Saya cuma lihat dari abstraknya aja teman-teman ya. Jadi lihat dari abstraknya bahwa Clitoria ternate atau bunga telang ini sebagai kandidat yang menjanjikan untuk functional food application. Jadi untuk digunakan pada beberapa makanan karena dia memiliki farmakoterapeutik yang dengan jangkauan yang luas. Jadi dan dia juga aman, juga efektif gitu ya. Dia memiliki alkaloid dan juga beberapa manfaat medis gitu. Udah tahu kan itu? Nah, kita ambil dari sini teman-teman ya. Kalau teman-teman tidak mau PDF-nya banyak di memori laptop, karena memori laptopnya udah banyak, kita ke sini, ke More Citation Format ini. Terus kemudian kita download citationnya yang EndNote, Zotero, atau Mendeley. Nah, kita download. Ketika sudah berhasil, maka kita kembali ke Mendeley. Ya, maka kita kembali ke Mendeley untuk add, kemudian kita masukkan yang RIS tadi.
Just gini, gitu ya teman-teman. Jadi ini sudah automatically atau secara otomatis meskipun teman-teman tidak mendownload PDF-nya, maka teman-teman sudah bisa memasukkan eh, apa citasinya dari sini gitu ya. Jadi tidak usah melulu ke PDF gitu ya. Kemudian kita cari lagi ya, kita misalkan ini dari Slinger ya. Nah ini gimana Bu? Ini berbayar Bu, ya kan? Berbayar Bu. Gimana dong Bu? Gitu. Lewat tab ini dulu. Hmm, ini explore all metric. Ini citasinya. Hmm, ini cite this article ya. Jadi di sini di cite this article karena kalau teman-teman mau full artikelnya ini berbayar, maka kita lihat abstraknya lagi. Oh, ternyata Clitoria alternatif flower extract itu dia memiliki aktivitas antimikroba, antioksidan, antiinflamatori, dan juga sitotoksik serta aktivitas anti diabetes gitu. Jadi ini sudah ada semua di dalam abstraknya. Sehingga kita hanya perlu cite this article, kemudian kita download citation ya, seperti tadi. Kemudian kita kembali ke Mendeley dan kembali ke Mendeley untuk memasukkan yang download citation tadi. Nah, ini dia bahwa ini adalah jurnal yang menyatakan bahwa si bunga telang ini memiliki efektivitas sebagai anti mikroba dan antioksidan, antiinflamasi, sitotoksik, anti diabetes yang mana dia berguna untuk kesehatan manusia. Dan di sini ada fitochemicalnya atau senyawa-senyawa kimianya seperti camferol, quercetin, dan miricetin glikosida. Gitu ya teman-teman. Mungkin bisa dipraktekkan ya untuk yang sudah ada Mendeley-nya di situ. Kemudian kita akan masuk ke bagaimana menulis ya, menulis sebentar. Teman-teman, ya, ini ya, begini ya teman-teman. Jadi di sini kita akan referensinya memastikan referensinya sudah masuk di sini ya. Jadi untuk menginsertnya. Jadi kita tulis saja misalkan bunga telah berefek sebagai antimikroba, antioksidan, antidiabetes yang bermanfaat bagi kesehatan manusia dengan kandungan senyawa kalensterol, antosianin, dan lain-lain. Situation. Oh ya Allah, sebentar ya. Ini Mendeley-nya
harus sudah diinstal di eh, Word gitu ya. Jadi Mendeley-nya harus sudah diinstal di Word. Ntar saya akan pakai akun lain ya, karena laptop saya tidak ada suaranya gitu, teman-teman. Jadi saya mau pakai akun yang lain. Selagi menunggu, silakan teman-teman mungkin bisa mempraktekannya di komputer masing-masing dan nanti ada hal yang kurang dimengerti ketika praktek teman-teman bisa nanti ditanyakan seperti itu. Ya, betul. Ya, sambil menunggu karena hmm, hmm, oh ya.
Ya, jadi teman-teman untuk yang di sini ya nanti akan saya alihkan ke laptop saya satunya ya. Jadi teman-teman nanti melihat dari akun yang saya satunya itu ya. Baik, saya akan share screen ya dari akun satunya ya. Bisa terlihat share screen saya, teman? Belum terlihat, Bu. Belum terlihat. Coba nanti akan saya share. Bisa, ya, bisa terlihat Ya, ya. sudah terlihat. Bisa, Sudah Bu. terlihat, ya oke. Kita akan mulai yang menulis misalkan tadi. Ini yang pakai punya saya aja ya berarti ya. Bunga telang memiliki aktivitas antibakteri. Ya, aktivitas antibakteri. Kemudian kalau tadi di bahasa Inggris kan antimikrobial, kemudian antioksidan, kita bisa paraphrase juga mulai dari situ gitu, biar nggak ketahuan kalau itu kita cuman letter like atau menerjemahkan secara langsung kayak gitu ya. Jadi kita bisa mungkin anti diabetesnya duluan, kemudian antioksidan dan sebagainya yang bermanfaat bagi kesehatan manusia dengan berbagai kandungan senyawa metabolit sekunder seperti antosianin, kaenferol, alkaloid, dan tanin, misalkan gitu ya. Kita akan, wait, ini harus saya drag dulu ke bawah, ya tidak mengganggu. Nah ini akan saya insert citation gitu, insert citation. Hmm, karena si Mendeley berbagi ya. Jadi kita go to Mendeley karena kita nggak mungkin ingat itu dari siapa tuh tadi misalkan gitu. Misalkan nih PDP-nya Ani ya. Hmm, misalkan inilah ya gitu. Jadi flavonoid, ascomycin, natural dan sebagainya. Ini kalau satu, kita langsung cite di sini. Ada tulisan cite di sini. Ya, ya Oh, bisa maaf Bu Ani, itu yang nggak terlihat tampil ya? hanya voiceover Wordnya saja. aja ya. Oke, Mm-mm. sebentar Pak Dika ya. Hmm. Oke, sebentar Pak Dika. Kita share something else. Ya, kita share screen-nya aja ya, atau Mendeley-nya aja ya. Oke, nih. Nah, kalau Ya, seperti ini sudah terlihat Mendeley-nya? ya sudah. Ini Sudah, Ya. Bu. di Sudah, share Bu. all screen aja. Oh ya, All oke. screen. Akan saya share all screen-nya. Share. Oke. Entire screen sudah terlihat, teman-teman? Ya. Nah, kalau di sini tadi kita insert citation, kita go to Mendeley, kita ambillah satu dari sini, kemudian kita cite di sini ada tulisan cite. Cite, cite ya. Ada cite, cite, cite. Nah, jadi kita klik di situ, kemudian, nah, ini akan muncul seperti ini. Ini kalau satu saja ya. Jadi kalau satu tulisan saja. Tapi kalau satu sumber saja. Misalkan kita bilangnya ada tiga sumber yang bilang kayak gitu ya. Ada tiga sumber. Selain itu, penelitian lain menyebutkan hal yang sama misalkan. Sama ditambah dengan
efektivitasnya adalah sebagai peningkat memori, anti anti apa ya, anti anti jamur, kemudian neuroprotektif, dan juga misalkan untuk osteoporosis misalkan ya, anti anti malaria misalkan gitu, anti malaria. Nah, ini kita ada empat sumber. Kita insert citation, dan kita ke sini, kita pilih empat. Satu, shift aja, ketik shift, apa klik shift ya. Kita tekan shift. Kemudian dua, misalkan kita mau yang ini lagi, sorry, ini berarti kontrol ya. Kontrol, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini. Ini ada empat. Kita tinggal save aja bareng-bareng. Nah, ini kalau stylenya adalah apa ya? Kalau misalkan gini, kita klik mau yang apa 7 edition, use this style ya. Ini akan seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan kita mau ganti menjadi fun cover, ini kita akan mengganti menjadi fun cover. Gitu. Jadi ini akan seperti ini. Nah, misalkan teman-teman yang sering ada di tengah-tengah kalimat, kita ulang lagi tulisannya. Menurut Rahmatillah, ya kan? Menurut Rahmatillah, bahwa bunga telang dan daun kelor dapat meningkatkan aktivitas kognitif dari hewan uji. Nah, kita taruh di tengah-tengah ini. Berarti resuscitation. Berarti ini kalau kita pakai apa ya? Sorry, kalau kita pakai apa? Refresh dulu. Nah, ini kalau kita pakai apa, di tengah-tengah kita akan menambahkan citasi. Tuh, search aja kalau udah hafal namanya. Dan saking sayangnya, jadi hafal namanya ya. Ini ya. Nih. Jadi, nah, ini kita ginikan aja. Tak ujung. Sorry. Menurut Rahmatillah ya tadi ya, sorry. Oke ya. Ini Rahmatillah Nafiqilawati. Jadi kita sedang sini. Nah, ini keep manual edit ya. Jadi kita keep manual edit. Kayak ini akan tetap terdeteksi bahwa kita menggunakan apa namanya mendelay di sini gitu. Meskipun kita tidak apa ya, kita kita enggak yang kayak tadi ya dari Mendeley, tapi kita keep manual edit. Nah, itu ya. Jadi tamat. Terus kemudian kalau misalkan ternyata mau itu dari sumber lain, bukan dari jurnal, misalkan dari sumber lain. Kita file add ya, add ini, add entry manually. Jadi kita nggak punya PDF-nya, kita nggak ada doinya dan sebagainya. Ini cuman, Bu ini gimana Bu? Saya beli buku Bu, tapi nggak ada, eh, nggak ada Bu. Saya cari di internet tuh, e-booknya nggak ada. Saya dapatnya dari perpus. Lah gimana Bu? Nah, kita entry manually. Di sini ada new document. Kita pilih type-nya apa, tipenya apa, mau buka buku secara utuh atau book section. Biasanya kalau yang tebel-tebel gitu, yang tebel-tebel itu ada book section, ada apa namanya, chapter one, chapter two dan sebagainya. Mau yang mana nih? Yang di mana nih gitu dari buku itu gitu. Kita ataukah ada studi kasus ya? Ada ada kasus yang terjadi, ada program komputer, ada proceeding konferensi, kemudian ada artikel ensiklopedia, terserah mau yang mana. Mungkin teman-teman juga mau mensitasi kata-katanya artis
misalkan Park Shin Ye atau Lee Jung Min, nggak tahu lah, pokoknya itu. Nah ini misalkan dari film ya, film apa namanya dari film. Nah itu bisa nih, dari film itu bisa disitasi gitu. Jadi dari semua hal yang teman-teman temukan, mau disitasi dari manapun itu bisa. Ya, tapi kan banyaknya umumnya adalah dari jurnal artikel atau magazine artikel. Magazine itu majalah ya, newspaper itu dari koran, atau mungkin dari paten HKI ya, dari hak kekayaan intelektual, kemudian dari report, laporan ya, kemudian ada dari Kemudian ada dari dari Unmute, unmute lagi, ini udah di udah di unmute ya. Unmute ya. Jadi di sini ada Ada teks, tesis, kemudian oh ya ya. Ada ini juga ada television broadcast banyak 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 banget. Jadi ada working paper, ada web page banyak banget. Dan teman-teman nggak cuman dari artikel aja, tapi dari buku misalkan dari buku. Kita lihat dari buku, misalkan bukunya judulnya adalah ke apa kandungan bunga telang eh, sebagai untuk kesehatan manusia, misalkan gitu ya. Menguak, menguak kandungan atau eksplorasi kandungan bunga tolong untuk kesehatan manusia, kesehatan tubuh gitu aja. Autornya kita misalkan namanya kita ambil dari itu Indah Puji Rahayu misalkan ya. Di sini ada last name, ada first name. Ada last name-nya berarti Rahayu. Kemudian di koma dipisahkan dengan koma. Kemudian ada Indah Puji. Kalau ada 3 suku kata berarti yang paling akhir. Kayak Dwi Febrianti berarti Yanti. Ya, Yanti yang belakangnya. Nah, Rahayu Indah Puji misalkan Indah nih baru baru bikin tuh 2025 ya. Nah, yang dicitasi adalah kata-kata di halaman 40. Nah, gitu ya. Jadi sorry ini pages itu anunya eh, banyaknya halaman, sorry banyaknya halaman. Kemudian city-nya adalah Surakarta, Surakarta. Kemudian editionnya misalkan first edition. Kalau nggak ada juga boleh, editor diabaikan. Kalau nggak ada editornya boleh. Misalnya, tapi biasanya kalau ejaan bahasa Inggris first gitu ya. Kalau misalkan buku-buku bahasa Inggris, tapi kalau mau misalkan buku yang nggak berbahasa Inggris, misalkan berarti nggak usah kayak ejaan bahasa Inggris. Misalkan publishernya adalah Erlangga Press gitu ya. Erlangga atau UDB Press. UDB Press. Nah, ini dia. Kita save dulu. Nanti di sini akan muncul Rahayu Indah Puji. Rahayu Indah Puji. Di sini kita bisa mencitasi dari sini. Nah, kita akan bilang eh, menurut siapa gitu ya, menurut penulis atau kandungan bunga telang yang telah terbukti dapat menyehatkan tubuh manusia, misalkan. Jadi kita akan insert citation, dan karena kita udah hafal nih, jadi bukunya namanya eh, dari Indah Puji Rahayu, eksplorasi, deh, kita oke. Nah, ini kita akan di sini. Nah, udah. Jadi, ketika kita mau memasukkan daftar pustaka, maka kita tinggal pencet insert bibliografi yang ada di sini. Insert bibliografi yang ada di sini. Just, semuanya ada. Ya, jadi semua udah automatically ter apa namanya
terupdate di sini gitu. Mau ditambahin di sini boleh juga. Boleh juga ditambah pustaka dari manapun ya. Misalkan kita pilih lagi Research Citation, go to Mendeley, kita pilih yang belum. Ada di sini nih, ada di sini, ada di sini, ada di sini misalkan. Kita cite, ya nggak usah eh, ragu. Di sini nanti yang terakhir juga akan langsung terupdate. Kita akan refresh, maka yang bawah akan terupdate. Mau diubah jadi ke yang fun cover, boleh, silahkan. Diubah. Jadi seperti ini, 1, 2, 5, 8, sampai 10. Nah, chess. Jadi kalau apa itu, APA itu nama autor atau nama penulis dan juga tahunnya yang ditampilkan. Jadi kayak tadi Rahmatillah 2025 atau Rahayu 2025. Tapi kalau Vancouver itu biasanya hanya nomor saja ditaruh di dalam kurung gitu ya. Jadi itu teman-teman ya untuk penggunaan reference manager. Jadi tidak perlu pusing-pusing lagi. Pasti semua yang teman-teman eh, gunakan ya, maksudnya gunakan pasti akan otomatis terupdate di dokumen dalam dokumen yang teman-teman eh, pakai gitu ya untuk menyelesaikan artikel atau karya ilmiah dan sebagainya gitu. Jadi kenapa kok reference manager itu sangat-sangat disarankan untuk teman-teman yang sedang mengerjakan karya ilmiah ya, tesis, skripsi dan sebagainya gitu ya, supaya otomatis kita nggak keliengan, nggak pusing gitu. Jadi ada yang udah terupdate bibliografi atau daftar pustakanya gitu. Ya, oke. Ntar kita akan tadi ya nyari misalkan mau apa lagi ya selain itu. Jadi selain citasi sudah, adakah lagi yang mau langsung bisa ditanyakan? Mungkin Pak Andika bisa langsung ada yang ingin bertanya bisa langsung gitu. Monggo teman-teman. Cara kita masuk ke sesi tanya jawab, mungkin teman-teman yang punya permasalahan ya terkait dalam pustaka yang tulis di menjadi salah satu hambatan gitu ya ketika mengerjakan skripsi ataupun karya ilmiah, silakan bisa ditanyakan sekarang langsung raise hand ataupun bisa diketik pertanyaannya melalui kolom chat. Ya, silakan teman-teman. Mungkin Mbak Indah, Mbak Ivan, Ibu Risma, boleh bertanya. Mbak Marina, Mas Triputra Ismail. Mungkin udah mudeng semuanya. Iya, Dan udah udah itu ya, udah apa? teman-teman Udah Udah jelas Bu Ani. udah jelas ya, Terima udah kasih jelas. banyak juga. Jadi ke refresh lagi yang dulu-dulu. Oh Iya. gitu ya. Terima kasih Bu Ani. Sama-sama Ibu Risma. Boleh yang lain mungkin bertanya, mungkin ada yang belum bisa dipahami gitu ya. Atau mungkin menurut Pak Andika apalagi yang perlu saya bahas di sini Pak. Jadi ketika ini tadi cara memasukkan citasi, kemudian menggunakan reference manager kayak gitu. Nah untuk oh iya satu lagi Pak Andika ya. Untuk teman-teman yang mungkin bingung banget nih, teksnya nih bahasa Inggris semuanya kan. Biasanya kan mahasiswa nih nggak suka nih bahasa Inggris. Itu nggak usah bingung ya. Karena kan ada semua hal yang sudah dilakukan di suatu penelitian itu dicantumkan di dalam abstrak. Jadi nggak usah bingung. Ya udah abstraknya aja tinggal ditranslate, kemudian dipahami di situ. Jadi biasanya kan kalau kalau apa namanya bahasa translation dari Google Translate yang letter like gitu dengan yang eh, itu kan beda ya Pak ya. Jadi biasanya lebih lebih apa ya kayak
jawabannya tuh AI banget gitu ya. Jadi jawabannya itu ya yang tidak biasa manusia ketik gitu. Nah, jadi kita bisa mengubah atau memparafrasekan sesuatu yang sudah kita translate itu, kemudian kita parafrase gitu. Jadi ya itu aja gitu. Jadi nggak perlu semuanya dimasukkan dan nggak perlu kita harus tahu semua artikel gitu. Karena nanti bisa jadi kita pusing. Jadi kita pengen tahu highlightnya aja atau sesuatu yang paling krusial dari artikel itu ya di abstrak itu. Jadi di abstrak itu sudah ada tujuan, pendahuluan tuh ada ya, kemudian ada tujuan, kemudian ada lagi apa namanya metode, kemudian ada hasil dan juga ada ringkasan. Jadi teman-teman nggak perlu bingung gimana caranya untuk, loh kok ini bahasa Inggris, wah saya pusing bu kalau bahasa Inggris gitu, gitu. Jadi tinggal dilihat abstraknya aja kayak gitu ya. Kemudian untuk pembahasan biasanya kalau teman-teman pembahasan tuh kan cuman bahas hasilnya aja. Oh, hasil dari ini sesuai standar gitu toh. Tapi nggak ada sesuatu yang bisa kita bahas, kita bandingkan dengan peneliti lain gitu. Jadi harus ya, tetap harus ada pembahasan bahwa oh yang saya buat seperti ini, yang orang lain buat itu seperti ini. Oh ini ternyata sejalan, kita seirama gitu. Jadi apa yang kita lakukan itu memang apa eh, seperti yang orang lain lakukan. Standarnya memang segini. Jadi kita tidak tidak melompat jauh dari sesuatu yang sudah dilakukan oleh banyak orang gitu. Gitu. Mungkin ada lagi yang ingin teman-teman tanyakan, silakan ya. Itu. Dan jadi untuk di sini ada create folder ya. Jadi misalkan mau tugas dari bu siapa, dari siapa kayak gitu ya. Kemudian ini juga ada tombol sync, jadi sinkronisasi. Jadi kalau saya udah daftar ya, apa namanya Ani Rahmatilla langsung register di Mendeley. Tapi kalau teman-teman mau apa namanya sign in sebagai mode guest mode, kayaknya sekarang udah nggak boleh ya. Jadi tetap harus register tuh ke Elsevier gitu. Dan kemudian di sini ada apa namanya add folder, misalkan ada banyak PDF yang sudah disatukan, skripsi Ani misalkan gitu, tesis Ani udah jadi satu PDF-nya, kemudian mau dijadiin satu, ya tinggal di add folder aja, kayak gitu. Kemudian untuk udah ya, biasanya ini ya harus install dulu Microsoft Word pluginnya. Jadi kalau nggak terinstall ya kayak tadi itu. Sebenarnya tadi udah terinstall tapi nggak tahu nih. Saya kurang paham kenapa kok tidak tidak bisa kayak gitu. Tidak bisa dipakai lagi. Nah ini ya biasanya kalau three dokumen merge gitu jangan di merge nanti jadi satu. Nih, nih. Jadi ini yang biasa saya pakai adalah Mendeley dan juga Zotero ya kemarin itu saya pakai Zotero karena kalau Zotero itu bisa langsung masukin doi-nya gitu. Tapi kalau Mendeley enggak gitu. Gitu teman-teman. Silahkan lagi mungkin Pak Nika ada. Ini kayaknya pada sungkan nih bertanya ya. Ini anak-anak saya, anak-anak Indah, Aifan, kemudian dia, Mbak Dia Nurayuni, ada lagi Mbak Novita, mungkin mau bertanya, Mbak Sakila, Mbak Tiara, oh banyak ya. Ya, seperti itu. Ada. Ini ada pertanyaan itu. Hmm, Oh ya, ada. untuk video recordnya oh, bisa bisa nanti bisa kami share ya. Kami share juga ya. Kemudian itunya materinya juga kami share. Tapi kalau materinya mah yang penting videonya ya gitu. Ada lagi Mbak Marina yang ingin ditanyakan? Ibu izin Bu, bertanya. oh boleh, boleh Mbak Tria. Silakan. Iya.
Oke, Bu. Untuk versi Word saya ini kan berbeda, atau mungkin karena laptopnya itu berbeda. Jadi kalau untuk langsung Mendeley itu, dia nggak ada tulisan citasinya dari Mendeley-nya. Jadi kalau dia langsung ada di Word-nya itu, Bu, Mendeley Site. Itu bakalan kasih perubahan yang signifikan atau dia sama aja ya, Bu? Nggak, sorry, sorry. Eh, Maksudnya langsung ada di mana nih? Gimana, gimana? Hmm, Mungkin bisa di-share screen saja Oh, untuk apa di share pengertian screen apa. aja Mbak Tria? Iya. Nah, silakan di-share screen aja untuk Mbak Ria, nanti bisa dibantu. Bisa, Bu, di share screen, tetapi bakal login lagi dulu di laptop, Bu. Oh gitu. Jadi Mendeley-nya ini nggak, tapi bisa kan? Maksudnya nulis di Word kemudian kita cite di Mendeley gitu. Iya, kalau kan tadi yang Ibu contohin, masuk ke Mendeley, terus ada Ah, tulisan citasinya di atas ah, kan, ah, Bu. ah, ah, ah. Nah, kalau untuk Word saya atau laptop saya ini berbeda, Bu. Dia langsung referensi di Word-nya, terus di bagian pojok kanan itu langsung ada Mendeley citasinya. Jadi berbeda untuk insertnya. Oh, jadi mungkin karena apa namanya laptopnya juga berbeda spesifikasinya. Karena ada yang buat apa sih kalau nggak salah ada buat ada banyak tuh untuk window yang berapa terus yang bit 32 64 kayak gitu beda-beda gitu. Jadi mungkin itu karena berbeda tapi sejauh Mbak Tria nggak mengalami masalah untuk pencitasian gitu ya nggak apa-apa. Jadi kayak tadi ya misalkan nih ya kita mau menambahkan nih ya kayak tadi ya misalkan. Oh, maksudnya di sini kan nggak ada ya, yang kayak di sini gitu nggak ada ya, nggak ada yang insert citation terus kita open go to Mendeley gitu nggak ada ya Mbak? Iya, nggak ada, Bu. Langsung ada tulisannya Mendeley citasi di bagian pojok kanan yang mark citation itu. Oh bisa bisa langsung nggak apa-apa nggak masalah nggak ada perubahan yang signifikan. Nah, misalkan kayak gitu, misalkan kita udah hafal namanya ya, terus kita nih kita mau nambahin Frank gitu, udah tinggal di oke aja gitu. Dan nggak ada perubahan yang signifikan sih itu memang dari window-nya beda-beda kok ada yang buat window ada yang buat apa namanya Apple gitu ada yang buat yang lain gitu jadi Ubuntu juga ada Linux juga ada gitu jadi beda-beda jadi Ubuntu Linux Windows sama Apple ini kan beda-beda ya gitu. Dan juga mungkin untuk Word-nya juga ada yang sekarang Microsoft 365 ya. Itu sekarang lebih canggih karena ada AI-nya juga. Jadi memang perbedaannya di situ. Nggak masalah sih Mbak Tria. Baik, Ibu, makasih. Sama-sama. Mungkin ada pertanyaan yang lain yang ditanyakan terkait pelatihan hari ini. Nggak ada deh kayaknya Pak Andika. Sudah pada ngerti semua gitu ya. Alhamdulillah jika sudah mengerti. Oke. Jadi ini udah saya simpulkan ya Bu. Oh, ini Iya ada boleh. pertanyaan lagi. Oh Hmm, ini. Apa bertanya dari Mbak Aifan, apa tips agar citasi dan daftar pustaka otomatis rapi dan tidak berantakan di akhir dokumen? Ini bisa dijawab, Bu Ana. Apa tips agar citasi dan daftar pustaka otomatis tetap rapi dan tidak berantakan di akhir dokumen? Tetap rapinya nih maksudnya gimana? Atau caps lock semua? Atau dia justify, alignmentnya Hmm, justify atau gimana nih Mbak Aifan? Diketik aja juga nggak apa-apa. Mungkin itu bisa mungkin rata kanan kiri Bu. Kadang-kadang kan kalau kita di refresh dapus itu kan di bagian daftar pusaka itu kan masih belum rapi kata kanan kiri mungkin gitu. Iya, karena kalau biasanya kalau dari ini kan udah default ya Pak ya. Jadi
Hmm. Biasanya ini alignmentnya eh, rata kiri sih semuanya gitu. Kecuali kalau kita justify kayak gini nanti akan jadinya seperti ini. Tapi biasanya ada some case yang kalau di refresh itu dia akan balik lagi gitu. Jadi emang eh, setahu saya untuk permasalahan yang ada di situ gitu, eh, ini ya apa namanya more style, ya itu cuman bisa pas waktu di itu aja Pak, di apa namanya di justify sendiri gitu ya. Dia kalau rapi, kalau mau rapi banget ya kayak tadi itu. Jadi misalkan nih eh, tadinya yang di Mendeley itu ada huruf gede semua. Nih ada huruf gede semua nih Pak ya, ya kan? Jadi kan nanti misalkan kita masukin ya, masukin di si Word ya, itu tadi Pujiastuti ya. Kita masukkan lah Pujiastuti. Coba, coba Pujiastuti. Hmm, Puji Astuti, ini dia tadi. Nah, nah ini dia Puji Astuti. Nah, ini kan jadi nggak rapi ya Pak ya, dan itu jadi kelihatan jelek gitu. Jadi kita bisa mengakalinnya di sini. Kita Ctrl Alt, copy, kemudian masukkan sini. Nah, ini dulu home yang bagian sentence case aja. Sorry. Ini nggak mau dia Pak ya. Dia mau dia. Hmm. Yang Karena pokok nggak mau. Ya ini misalkan gini ya. Atau sentence case saja. Nah ini. Ini nanti kita tinggal copy lagi aja Pak. Masukkan ke menu lagi. Oke. Nah, just. Ini dia akan seperti ini. Ketika kita refresh, maka yang tadinya ini kita refresh di reference. Yang refresh kita menjadi lebih rapi. Jadi nggak ada yang gede-gede hurufnya gitu. Jadi hurufnya huruf kecil semua gitu. Dan untuk merapikan ya tinggal di justify aja sih ya karena emang dari sononya gitu. Ya, ya, gitu. Jadi harus diselesaikan semua dulu ya Mbak Aifan ya. Baru di justify daripada nanti bolak-balik gitu. Oh, di akhir dokumen biasanya di bagian dapusnya selalu berantakan. Terkadang kok tulisannya caps lock. Ah, ya, itu tadi ya. Jadi itu ya, tadi tipsnya ya Mbak Evan ya. Jadi kita masukkan ke Word dulu untuk judulnya. Kita ke bagian details di Mendeley-nya. Bagian details di Mendeley-nya. Kalau nggak ada, terusnya kok nggak ada bagian detail sih? Nah, ini diklik aja. Biasanya ini, nah ini tombolnya. Ini tombolnya yang kanan ini. Yang kanan, show document details. Kita klik. Nah, gitu. Jadi semuanya sudah kita pastikan. Seperti itu, Mbak Ivan mungkin. Jadi seperti itu ya Mbak. Jadi ketika ada permasalahan terkait dapur, jadi kita itu harus setting atau menyelesaikan di aplikasinya. Karena nanti referensi yang akan kita masukkan ke Microsoft Word itu akan merujuk gitu ya, merujuk kepada aplikasi Mendeley. Jadi kalau ada caps lock di akhir dapur kita itu, jadi nanti kita harus kembali menuju ke Mendeley-nya. Jadi untuk dikecilkan semua seperti itu. Dan untuk kata kanan kiri karena itu settingan gitu Mbak ya. Jadi settingan dari aplikasinya ketika kita refresh itu akan kembali ke settingan awal gitu ya. Jadi sebelum jika ingin merapikan rata kanan kiri dipastikan bahwa semua itu sudah sesuai gitu ya, sesuai dengan guideline atau petunjuk skripsi dan lain-lain. Karena kami ketika diklik refresh itu akan kembali ke mode awal settingan seperti itu.
Ini ada pertanyaan lagi Mbak Irfan, apakah ada batasan penyimpanan atau storage di Mendeley atau Zotero dan bagaimana solusinya jika penuh? Ada Ini bisa cloud jawab. sekarang, Pak. Ada dari Mendeley itu masing-masing punya cloud sama itu. Jadi otomatis ketika kita sinkronisasi, maka data kita itu akan ke kayak menautkan ke email kita dan ke storage di email kita gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau setahu saya sih kita lagi. Berarti saya sama Pak Andika selama ini kita saling sharing gitu ya. Untuk Zotero gitu juga nggak ada batasan ya Pak ya. Nggak ada sampai Iya, ribuan ya. betul. Kalau nggak salah Hmm. ribuan jurnal. Karena selama ini ketika Pak Andika di Indonesia pun kami satu laptop gitu ya. Jadi punya Pak Andika dan punya saya kayak gitu tetap ada di satu Zotero yang sama. Dan itu apa namanya nggak ada batas sih ya, nggak ada batas storage-nya. Kalau misalkan memang pun sudah misalkan ya udah berlalu lama banget ya bisa lah itu di itu aja dihapus aja mungkin ya gitu ya. Tapi setahu saya sih sejauh ini saya pakai itu sampai puluhan ribu jurnal pun masih bisa, masih nggak ada nggak ada batasan gitu ya, nggak ada batasan setahu kami ya, setahu kami. Mungkin Pak Andika bisa menjawab ya. Hmm, Sama ini belum ada dan Mbak Irfan. Jadi terkait dokumennya, mungkin kalau dokumennya yang di cloud-nya udah penuh, ya jangan salah satunya bisa dihapus beberapa dokumen yang mungkin yang sudah tidak terpakai. Ataupun kalau dokumennya masih terpakai semua itu bisa disimpan di offline gitu ya di laptopnya Mbak. Bisa bisa itu Mbak. Mungkin atau enggak membeli cloud. Tapi selama ini saya belum pernah membeli gitu, membeli cloud atau penyimpanan lain pada referensi Mendeley ataupun Zotero. Seperti itu Mbak Evan. Jadi setahu kami sampai sekian puluh ribu gitu ya. Karena kami berdua menggunakan satu akun yang sama. Ya waktu itu di Zotero ya. Dan itu nggak ada batasan gitu. Jadi unlimited gitu. Gitu Pak Andika. Ya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan terkait citasi, manajerial citasi untuk penelitian ataupun karya ilmiah. Ya. Mungkin kalau tidak ada, saya akan menyimpulkan gitu ya. Jadi untuk Zotero dan aplikasi referensi yang lain ini memudahkan kita gitu ya, memudahkan kita bagaimana kita bisa menyusun gitu ya berbagai banyak dapus ya, data pusaka, mungkin puluhan hingga ratusan gitu ya dengan mudah. Dan kita tidak ada tambahan pikiran ya, karena dengan menggunakan aplikasi Zotero ini mungkin kita akan lebih sedikit dikurangkan ya untuk beban pikiran ketika kita mengerjakan suatu penelitian atau karya ilmiah. Jadi kita tidak perlu repot terlalu banyak effort untuk menyusun suatu karya ilmiah dalam bidang dapusnya itu ya. Kemudian tinggal kita pilih stylenya yang mau kita pilih front cover atau apa atau yang lain ya. Mungkin nanti akan menyesuaikan semua dapusnya atau style yang ingin diinginkan ya. Gitu. Dan jangan lupa juga kita harus tahu kapan kita harus melakukan citasi dan bagaimana caranya yang tadi disampaikan oleh Ibu Ani. Kemudian bagaimana kita memparafrase kalimat gitu ya, kalimatnya ada di parafrasenya itu bagaimana sehingga bisa menghindarkan kita dari plagiasi ya. Kemudian untuk aplikasinya sendiri itu ada Mendeley, Zotero, Eno, Citavi. Mungkin nanti teman-teman bisa mengeksplor aplikasi mana gitu ya yang teman-teman lebih prefer ya, karena masing-masing aplikasi itu akan mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Gitu. Kemudian tadi untuk yang bertanya terkait perbedaan tampilan,
Mungkin itu karena perbedaan versimu ya, versi dari aplikasi yang digunakan ataupun dari sistem dari laptop masing-masing ya. Yang penting bisa digunakan, bisa masukkan, kemudian hasil referensinya juga muncul ya di bagian teksnya, citasi ataupun di daftar pustakanya. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan hari ini. Jika nanti ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa beremail dari email yang tadi disampaikan, ataupun nanti yang bisa bertemu sekali lagi untuk yang slide kedua. Hmm, ini satu, dua, tiga. Oke, yang slide terakhir. Oke, satu, situasinya dan waktunya yang telah teman-teman Bapak dan Ibu sediakan untuk hari ini. Jika ada hal yang kurang berkenan dari kami mohon maaf. Bila itu Jangan dari lupa saya. post testnya Pak Andika. Wassalamualaikum. Pak Oh Andika iya, post maaf, maaf, testnya. maaf. Iya. Oke, maaf, 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 maaf. Bisa Ya, di-share ini ya ada Pak Andika. proses ya. Iya. Oh iya, iya. Benar. Jadi nanti post testnya Hmm, diisi sambil live Zoom juga nggak apa-apa. proses. Hmm, saya kelupaan. Proses. Yang, yang penting selalu ingat istrinya Pak Andika ya. Nah, itu sudah. Nah, ini untuk prosesnya silakan bisa di-copy dan dipaste di website masing-masing. Bisa diisi. Oke, sama-sama.